Berlatar pada tahun 2009, cerita ini akan berfokus pada kehidupan seorang ayah bernama Lee Chang-feng yang hidup hanya berdua dengan putri tercintanya yang bernama Qian. Sejak kepergian sang istri, mereka hanya hidup berdua, tapi walaupun begitu hari-hari yang mereka lalui terlihat sangat bahagia. Lee Chang-feng sangat menyayangi putrinya tersebut dan berharap Qian dapat merasakan masa remaja yang bahagia seperti remaja lainnya. Keesokan harinya, Lee Chang-feng mengantar Qian kembali ke sekolah setelah libur panjang berakhir. Dalam perjalanan menuju sekolah, Qian tampak membujuk ayahnya agar mereka bisa memelihara seekor anjing. Namun Lee Chang-feng menolak permintaan itu dengan halus karena menurutnya merawat hewan peliharaan bukanlah perkara mudah. Ia merasa tanggung jawab itu akan menjadi beban tambahan yang sulit dipenuhi. Penolakan tersebut membuat Qian kecewa hingga ia pun memilih keluar dari mobil sebelum sampai di sekolah. Lee Chang-feng sendiri bekerja di sebuah proyek konstruksi bangunan. Pekerjaan tersebut menuntutnya untuk sering pulang larut malam, bahkan terkadang ia tak memiliki cukup waktu untuk menjemput putrinya. Pada hari itu karena tak bisa menjemput Qian tepat waktu, ia meminta putrinya untuk pulang lebih awal. Qian yang saat itu sedang bersama teman-temannya mengabari sang ayah bahwa ia sudah hampir sampai di rumah. Malam itu hujan turun yang membuat suasana di jalanan sangat sepi. Qian yang baru keluar dari stasiun berjalan pulang sendirian. Saat ia melangkah dari stasiun, sebuah minibus muncul dari arah belakang dan melintas dengan perlahan. Qian yang merasakan ada sesuatu yang janggal, seolah ada yang terus mengawasinya dari kejauhan. Sementara itu di tempat lain, Lee Chang-feng akhirnya sampai di rumah dengan harapan bahwa Qian telah sampai lebih dulu. Namun rumahnya tampak sepi dan gelap, tidak ada tanda-tanda bahwa putrinya telah tiba. Perasaan gelisah mulai muncul dalam hatinya. Ia mencoba menghubungi Qian berkali-kali, tapi tak mendapatkan jawaban. Ponsel putrinya tidak aktif dan itu membuatnya semakin cemas dan memutuskan untuk kembali keluar menuju stasiun. Dalam perjalanan ia mencoba menghubungi orang tua teman-teman Qian, berharap ada di antara mereka yang tahu keberadaan anaknya. Namun mereka mengatakan bahwa putrinya tidak bersama Qian pada hari itu. Keesokan harinya warga dikejutkan oleh penemuan tragis berupa sosok mayat perempuan remaja yang telah membeku di sungai. Seorang kepala polisi bernama Liang Jun dan salah satu anggota timnya segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan. Dari hasil pengamatan awal, diketahui kalau mayat tersebut dibunuh kurang dari 36 jam. Liang Jun segera menginstruksikan bawahannya untuk memeriksa laporan warga yang berkaitan dengan orang hilang atau kejadian yang mencurigakan beberapa hari terakhir. Ia juga memeriksa wajah korban secara langsung demi memastikan identitasnya. Ketika melihatnya lebih dekat, ternyata remaja yang terbujur kaku itu adalah Qian, putri dari Lee Chang-feng. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya berhasil menemukan keberadaan Lee Chang-feng dan segera membawanya ke rumah sakit untuk melakukan proses identifikasi. Pada awalnya Chang-feng menolak untuk mempercayai bahwa mayat yang ditemukan adalah putrinya. Namun keraguan itu perlahan runtuh saat ia melihat sebuah tato kecil di tangan Qian. Dengan tangan gemetar, mereka pun membuka penutup jenazah. Seketika dunia seolah berhenti berputar. Di hadapannya terbaring tubuh Qian yang telah terbujur kaku dan tanpa nyawa. Dalam keputusasaan dan kesedihan, ia berusaha mengangkat tubuh putrinya, mencoba membawa gadis kecilnya pergi dari tempat tersebut. Namun polisi yang berada di lokasi segera mencegah tindakannya, yang membuat Lee Chang-feng menjerit dan menangis sekeras mungkin. Setelah proses identifikasi selesai, Kapten Liang menginterogasi Lee Chang-feng dan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk mencari petunjuk awal terkait kematian Qian. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah, apakah Qian memiliki pacar atau menjalin hubungan dengan seseorang yang mungkin terlibat dalam kejadian tragis itu. Namun Lee Chang-feng menjawab dengan pasti bahwa putrinya tidak memiliki pacar sama sekali. Ia mengenal Qian sebagai gadis yang tertutup dalam urusan pribadi dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau bersama ayahnya. Liang Jun kemudian menjelaskan bahwa saat ini pihak kepolisian belum dapat menyimpulkan penyebab pasti dari kematian Qian. Mereka masih harus menunggu hasil pemeriksaan forensik secara menyeluruh untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.
Mendengar penjelasan itu, Li Changfeng tak bisa berbuat banyak. Ia pun keluar dari ruang interogasi dan menunggu di luar ruangan. Setelah menunggu selama beberapa hari, hasil pemeriksaan forensik akhirnya keluar. Berdasarkan hasil analisis, sebelum meninggal dunia, korban mengalami kekerasan seksual. Hal ini dapat disimpulkan dari adanya luka memar di beberapa bagian tubuh, termasuk tangan, kaki, serta kondisi area vital yang mengalami kerusakan parah. Selain itu, tim forensik menemukan 2 jenis DNA sperma yang berbeda di tubuh korban yang mengindikasikan bahwa Qian telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku. Tidak hanya itu, terdapat pula bekas cakaran di permukaan kulit korban, serta bekas suntikan yang mencurigakan, yang semakin memperkuat dugaan bahwa korban tidak hanya diserang secara fisik, tapi juga dibius untuk dilemahkan sebelum kejadian tersebut terjadi. Asisten Kapten Liang yang terlibat dalam penyelidikan ini menyarankan agar hasil ini segera disampaikan pada Li Changfeng. Ia berpendapat bahwa sebagai ayah, Changfeng berhak mengetahui kebenaran yang terjadi pada putrinya. Namun Liang menolak saran tersebut. Ia merasa bahwa mengungkapkan detail yang begitu menyakitkan hanya akan memperburuk kondisi emosional Changfeng. Informasi tersebut sebaiknya disampaikan setelah penyelidikan selesai. Keesokan harinya, Liang Jun dan asistennya mulai fokus untuk menggali lebih dalam motif di balik pembunuhan yang menimpa Qian. Berdasarkan hasil analisis sementara, mereka menduga bahwa pelaku yang membuang jenazah ke sungai kemungkinan besar belum memiliki catatan kriminal sebelumnya. Hal ini membuat penyelidikan menjadi lebih rumit karena tidak ada riwayat pelanggaran hukum yang bisa ditelusuri dari basis data kepolisian. Setelah menganalisis kemungkinan tersebut, mereka kembali ke kantor polisi untuk meninjau rekaman CCTV dari malam kejadian. Dari rekaman itu, mereka melihat sebuah minibus yang melintas di lokasi kejadian dan mencurigai bahwa kendaraan tersebut memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Tanpa membuang waktu, mereka segera melacak nomor kendaraan dan berhasil mengidentifikasi pemiliknya. Minibus tersebut ternyata dimiliki oleh seorang pria yang memiliki seorang anak remaja yang merupakan salah satu pelaku terkait dalam kejadian tersebut. Setelah kejadian tadi malam, remaja yang bernama Ziheng itu segera membersihkan mobil ayahnya untuk menghilangkan jejak. Saat itu ia melihat ponsel Qian yang tertinggal dan segera mengambilnya. Lalu di saat yang sama, beberapa polisi datang yang membuatnya masuk ke kamar dan bersembunyi. Anak remaja itu sebenarnya dikenal sebagai sosok yang polos. Namun ia sering dimanfaatkan oleh sekelompok remaja nakal lain yang menjadikan kepolosannya sebagai alat untuk melancarkan tindakan-tindakan mereka yang menyimpang. Mereka menjadikan Ziheng sebagai anak buah, bahkan sampai memalak uangnya. Ziheng kembali teringat pada malam kejadian. Kedua temannya meminta agar ia menjadi sopir dan membantu mereka mengawasi pergerakan Qian. Saat melihat keadaan sekitar menjadi sepi, 2 pelaku utama turun lalu membius Qian. Setelah itu mereka membawanya ke markas mereka. Sesampainya di sana, kedua pelaku utama pun melancarkan aksi mereka, kemudian merekamnya dan akan menjualnya ke internet. Sementara Ziheng yang menjadi sopir terlihat sangat ketakutan. Tidak lama kemudian ayah Ziheng menelpon dan memintanya untuk segera pulang. Ziheng segera berlari dari sana dengan penuh ketakutan. Beberapa hari setelah kejadian, Ziheng diliputi rasa takut dan gelisah. Ditambah dengan ia melihat berita penemuan mayat di televisi yang membuatnya semakin panik dan tertekan. Teman-temannya yang mengetahui berita itu segera memanggil Ziheng dan memukulinya. Mereka memperingatkan bahwa kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan mereka karena Zihenglah yang menyetir mobil. Mereka mengancam agar Ziheng tidak melaporkan apapun, jika tidak akan ada konsekuensi yang lebih buruk. Ziheng hanya bisa diam dan menahan rasa takut, merasa terjebak dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia teringat dengan ponsel Qian yang ia simpan lalu membukanya. Beberapa saat kemudian, ia mengirimkan pesan pada kontak yang bernama ayah yang tersimpan di ponsel tersebut. Pesan itu berisi identitas pelaku, yakni Xiu dan Wang Xiu yang tinggal di sebuah tempat dekat daerah Nanpikba. Ia juga menyertakan informasi tentang lokasi kunci cadangan agar Li Changfeng bisa masuk dan menemukan mereka. Setelah menerima pesan tersebut, Changfeng segera menuju lokasi yang dimaksud dan diam-diam menyelinap masuk ke dalam markas para pelaku. Namun tidak berselang lama, Wang Tian kembali ke rumah yang membuat Changfeng segera bersembunyi.
Saat bersembunyi, pandangannya tak sengaja tertuju pada tas milik putrinya yang tergeletak di sudut ruangan. Temuan itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa Wang Tian adalah salah satu pelaku utama. Di saat yang sama, Wang Tian memutar video penyerangan terhadap Qian di layar komputernya. Adegan dalam video itu membuat Li terpukul dan emosinya pun meledak. Dalam kondisi terdesak, suara rekaman Qian yang berisi tangisannya memanggil sang ayah. Suara itu membangkitkan amarah dan kekuatan terakhir Chang Feng yang membuatnya bangkit dan menyerang Wang Tian secara brutal hingga pria itu tewas di tempat. Setelah berhasil menghabisi Wang Tian, Chang Feng menemukan petunjuk bahwa Xiu melarikan diri ke sebuah tempat. Tanpa membuang waktu, ia segera bangkit dan mengejarnya dengan penuh amarah. Tidak lama setelah Chang Feng meninggalkan lokasi tersebut, Kapten Liang bersama timnya tiba di tempat kejadian setelah menerima laporan pembunuhan. Saat mereka melakukan investigasi, mereka secara tak sengaja memutar video pemerkosaan Qian. Temuan itu membuat mereka mulai mencurigai Chang Feng sebagai pelaku pembunuhan terhadap pria itu. Setelah itu mereka mulai menelusuri latar belakang Wang Tian dan menemukan bahwa pria itu memiliki hubungan dekat dengan Xiu, yang juga terlibat dalam kasus kematian Qian. Mereka juga memperoleh bukti baru yang mengungkap bahwa keduanya memiliki keterkaitan erat dengan Ziheng yang mulai dicurigai sebagai kunci utama dalam mengungkap kasus ini. Tim penyelidik segera menemui Ziheng dan mulai menanyainya soal keberadaan Xiu. Awalnya Ziheng bersikap tertutup dan enggan memberikan informasi apapun. Namun Kapten Liang yang mengetahui bahwa Ziheng selama ini menjadi korban perundungan dan pemerasan akhirnya menjanjikan perlindungan penuh padanya. Ia meyakinkan Ziheng bahwa ia tak sendirian dan akan dilindungi asalkan mau bekerja sama untuk mengungkap kebenaran. Selain itu, pihak kepolisian juga menemukan 2 korban lainnya yang sebelumnya tidak terungkap. Salah satu dari mereka diketahui telah dibunuh sebelum Qian. Dan saat ini, ayah korban tersebut tengah berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di waktu yang hampir bersamaan, orang tua Xiu datang ke kantor polisi karena khawatir akan nasib putranya. Ia menganggap bahwa kasus tersebut hanyalah persoalan kecil dan meremehkan para korban. Istrinya bahkan secara terang-terangan menuduh para korban sebagai pihak yang menggoda putra mereka tanpa menunjukkan sedikit pun empati. Bahkan mereka juga mencoba menyuap petugas agar kasus ini ditutup. 从来都是那些女孩子缠着他。小孩嘛，你算老几呀你？您是说强奸是开玩笑？ Untungnya Kapten Liang menolak suap itu. Setelah itu mereka keluar dari sana. Salah satu ayah korban yang tak sanggup lagi menahan emosi langsung menyerang dan hampir melukai orang tua Xiu. Dan untungnya pihak kepolisian dengan sigap mencegah sebelum bertindak lebih lanjut. Sementara itu di tempat lain, Li Changfeng akhirnya sampai di kota tujuan dan langsung mencari sebuah penginapan. Malam harinya ia memeriksa sejumlah video di flash disk yang sebelumnya diambil setelah menghabisi Wang Tian. Di video itu Changfeng menyadari bahwa Xiu dan kawannya sempat terlihat di sebuah bengkel. Petunjuk itu pun menjadi titik terang dan tanpa ragu ia segera menuju ke sana. Singkat cerita, Changfeng akhirnya berhasil menemukan bengkel tersebut. Ia lalu bertanya pada seseorang di sana. Namun mereka bersikap tertutup dan menolak memberikan informasi apapun. Situasi pun memanas hingga akhirnya terjadi pertengkaran hebat antara Changfeng dan orang bengkel tersebut. Awalnya Changfeng kesulitan mengalahkan mereka secara fisik. Namun ia berhasil merebut sebuah senapan dan menembak kaki pemilik bengkel. Changfeng mengarahkan senjata ke arah mereka, mengancam akan menembak lagi jika mereka tetap bungkam. Terdesak dan ketakutan, pemilik bengkel itu akhirnya mengaku bahwa Xiu kemungkinan besar sedang berada di sebuah hotel terbengkalai yang terletak di pinggiran timur Yuseng. Pengakuan itu membuat Li segera pergi dari sana dan melanjutkan perjalanannya untuk menuntaskan apa yang telah ia mulai. Sementara itu pihak kepolisian terus mencari keberadaan Xiu. Setelah menemukan petunjuk, pihak kepolisian segera menuju lokasi.
Tidak berselang lama, pihak kepolisian akhirnya sampai di bengkel dan ternyata bengkel itu merupakan tempat produksi video dewasa, penyimpanan obat-obatan terlarang, dan banyak bukti kejahatan lainnya. Di sana mereka juga menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Lee Chang-feng baru saja berada di tempat itu. Bukti-bukti itu membuat Kapten Liang dan timnya semakin yakin bahwa Lee Chang-feng memburu pelaku dengan caranya sendiri. Sebelum sempat melangkah lebih jauh, pihak kepolisian mulai menyebar dan mencarinya ke seluruh kota, termasuk menyisir berbagai penginapan. Pemilik penginapan terkejut saat melihat berita bahwa Chang Feng adalah seorang buronan. Ia mencoba memastikan apakah Chang Feng adalah buronan yang ia lihat di TV. Namun saat melakukan pemeriksaan, ia tanpa sengaja melihat rekaman putri Chang Feng yang sedang diperkaos oleh beberapa orang. Ia yang tak kuat melihat penderitaan Qian segera pergi dari sana. Malam harinya Chang Feng pulang ke rumah dan menyadari ada seseorang yang telah masuk ke dalam kamarnya. Selang beberapa saat kemudian, pemilik penginapan datang, namun karena merasa iba terhadap penderitaan Chang Feng sebagai seorang ayah, ia memutuskan untuk memberikan perlindungan. Ia juga mengatakan agar Chang Feng melanjutkan hidupnya dan menyerahkan kasus ini pada kepolisian. Ia juga menambahkan, ia sangat yakin kalau putri Chang Feng pasti tidak ingin melihat ayahnya balas dendam untuknya. Sementara di tempat lain, pihak kepolisian terus menelusuri berbagai petunjuk yang mengarah pada lokasi persembunyian Siyu. Setelah melakukan penyelidikan intensif, mereka akhirnya menemukan sebuah hotel tua yang telah lama terbengkalai dan diduga kuat sebagai tempat persembunyiannya. Tanpa membuang waktu, para polisi segera bergerak menuju lokasi tersebut dan melakukan penggerebekan. Di waktu yang hampir bersamaan, Lee Chang-feng juga berhasil menemukan lokasi hotel tersebut. Ia segera mengambil senapan yang telah ia siapkan dan bersiap menuju ke sana. Namun sebelum keluar, pemilik penginapan menghentikan dan mengatakan bahwa ia tak bisa pergi begitu saja karena polisi telah menyebar di seluruh penjuru kota. Menyadari tekad kuat Chang-feng untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai, pemilik penginapan itu pun memutuskan untuk membantunya keluar diam-diam agar ia bisa mencapai tujuannya. Namun tanpa diduga perjalanan Chang Feng terhambat oleh longsoran tanah yang menutup jalan utama. Tidak ada pilihan lain, ia harus berjalan kaki melewati jalur perbukitan yang licin demi mencapai hotel terbengkalai tersebut. Sementara itu para polisi sudah lebih dulu sampai di lokasi hotel. Mereka mulai menyusuri setiap sudut ruangan dengan teliti. Saat mendengar suara mencurigakan, mereka segera ke sana dan tanpa disangka, mereka menemukan seorang gadis remaja bernama Lin Yu yang ternyata juga merupakan korban dari Siyu. Gadis itu mengaku telah lama disekap dan diancam oleh pelaku bahwa videonya akan disebar di internet jika ia berani membuka mulut pada siapapun. Tidak lama kemudian Siyu tampak sedang menuju hotel, sementara Lee Chang-feng yang sudah mengintainya dari kejauhan berusaha mendekatinya diam-diam. Polisi yang menyadari keberadaan Siyu langsung memberikan instruksi pada Lin Yu untuk tetap tenang. Namun saat Siyu menelpon, Lin Yu yang panik videonya akan disebar berteriak minta Siyu untuk pergi. Siyu yang mendengar teriakan tersebut langsung ketakutan dan mencoba kabur. Namun Lee Chang-feng menembak ban sepeda motornya, membuatnya terjatuh dan terpaksa berlari menuju perbukitan. Situasi pun berubah menjadi kejar-kejaran sengit antara Lee Chang-feng, polisi, dan Siyu. Sayangnya Siyu berhasil bersembunyi dan menghilang di antara pepohonan, sehingga polisi justru mengalihkan fokus mereka untuk mengejar Lee Chang-feng. Kapten Liang mencoba membujuknya untuk menyerahkan diri, namun Lee menolaknya. Akhirnya karena dianggap membahayakan, Kapten Liang terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Lee Chang-feng yang sudah tak peduli meluapkan kepedihan hatinya atas kematian putrinya. Ia mengungkapkan bahwa sistem hukum tidak akan mampu memberinya keadilan dan ia merasa harus bertindak sendiri demi menembus luka yang tak kunjung sembuh. Beberapa hari setelahnya, Siyu mulai mencurigai bahwa Ziheng lah yang melaporkannya pada polisi.
Namun Ziheng yang saat itu ditemani oleh beberapa petugas tetap tenang dan memberikan isyarat agar polisi menangani situasi tersebut. Siyu memaksa Ziheng untuk memberinya uang karena ia sudah kehabisan uang. Ziheng pun menjawab bahwa ia bisa meminjamkan antara 2.000 hingga 3.000 yuan dan Siyu meminta agar uang tersebut segera diberikan besok sore di lokasi yang telah ia tentukan. Namun saat perjalanan pulang tanpa diduga, Ziheng dihadang oleh salah satu orang tua korban lain yang menuntut pertanggungjawabannya atas kematian putrinya. Ziheng yang ketakutan langsung mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kematian gadis itu. Ia kemudian berlari menjauh dari tempat itu, dihantui rasa bersalah dan beban mental yang semakin berat. Keesokan harinya di tempat lain, Chang Feng yang masih berusaha mencari keberadaan Siyu tiba-tiba menerima pesan dari seseorang yang menyuruhnya datang ke stasiun hari itu juga. Sementara itu di stasiun, para polisi telah menyiapkan rencana penangkapan Siyu dengan menjadikan Ziheng sebagai umpan. Ziheng pun keluar dari mobil untuk menyerahkan uang yang sebelumnya diminta oleh Siyu. Saat Siyu muncul, para polisi segera mengepungnya. Siyu yang panik langsung menyandera Ziheng, mengancam akan membunuhnya jika ada yang mendekat. Di saat yang sama, Chang Feng tiba di lokasi dan mengamati semuanya dari atas. Melihat situasi yang tak terkendali, ia pun bersiap untuk turun tangan. Siyu yang merasa terpojok akhirnya melepaskan Ziheng dan mencoba untuk melarikan diri. Hingga terjadilah kejar-kejaran di antara Siyu, polisi, Chang Feng dan Kapten Liang di tengah keramaian stasiun. Ia memberikan senjatanya ke arah Siyu, membuat para polisi segera bertindak dan memperingatkan bahwa mereka akan menembak jika ia tak menurunkan senjatanya. Namun pada saat itu Li Chang Feng sudah tak bisa lagi menahan emosinya. Sosok di depannya adalah orang yang menghancurkan hidup putrinya, memperkausnya, menyebarkan videonya, dan pada akhirnya membuatnya kehilangan nyawa. Dengan tangan gemetar, ia menaikkan tuas senjatanya dan menembak Siyu tanpa ragu, tapi tiba-tiba karena tindakannya dianggap membahayakan banyak orang, polisi pun terpaksa menembak Chang Feng. Ia terjatuh tak sadarkan diri. Dalam detik-detik terakhirnya ingatannya melayang kembali pada semua kenangan indah bersama sang putri memenuhi kepalanya. Tidak lama kemudian, Chang Feng akhirnya meninggal dunia menyusul putri yang sangat dicintainya. 6 bulan kemudian Kapten Liang dan asistennya mendatangi makam Chang Feng, dan di hari itu juga bertepatan dengan kasus pembunuhan Qian yang akhirnya mendapat putusan dari pengadilan. Siyu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Namun ia mengajukan banding, tapi putusan akhir Siyu akan tetap dihukum 15 tahun penjara. 10 tahun kemudian revisi hukum pidana Republik Tiongkok resmi dilaksanakan. Undang-undang itu berisi mereka yang berusia antara 12 sampai 14 tahun yang melakukan pembunuhan atau melukai orang secara parah, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitulah tegasnya hukum di Cina. Kalau saja para koruptor di negeri ini dihukum mati, negara ini pasti jauh akan lebih baik. Mungkin liga korupsi yang terjadi sekarang tidak akan pernah terjadi. Jadi setujukah kamu jika koruptor dihukum mati? Silahkan berikan jawabannya serta alasannya. Dan sehat-sehat selalu penonton setia channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.